Di sini sebenarnya ada yang suka ngopi nggak ya? Kalau misalnya apa namanya suka ngopi, coba cek di apa namanya kondisi saset labelnya. Nah, emang sebenarnya kalau ini nih kebiasaan saya sekarang akhirnya karena semenjak ngurusin apa namanya regulasi BPOM, pendaftaran produk, pendaftaran label yang ada di BPOM, jadi tanpa sadar saya sendiri apa ya tiba-tiba ngecek kesesuaian labelnya dengan aturan BPOM. Nah, seperti yang contoh yang saya saat ini pegang. Ini bukan termaksud apa namanya sponsor atau apapun enggak ingin juga menjatuhkan enggak, tapi lebih kepada saya ingin membahas kesesuaian labelnya dari sisi regulasi BPOM. Apakah comply dengan regulasi BPOM atau enggak? Tapi untuk episode kali ini saya lebih ingin menyorotin atau ngasih tahu ke teman-teman semua terkait bagaimana cara penulisan komposisi yang benar untuk di label pangan olahan seperti semacam label kopi ini. Jadi kalau teman-teman semua pasti tahu komposisi atau daftar bahan itu wajib ada di setiap label kemasan pangan apapun. Jadi harus wajib ada. Nah, di BPOM sudah mengatur tata cara penulisan komposisi tersebut pada label pangan olahan. Jadi agar nggak salah-salah juga teman-teman semua, patut yang apa namanya aturannya patut perlu diketahui. Jadi karena memang komposisi ini sebenarnya cukup menjadi bagian penting yang sering kena catatan oleh BPOM, baik di evaluator maupun di kepala seksi. Jadi seringkali kena, nggak cuma teman-teman semua, saya sendiri sering kena di komposisi ini. Nah, ternyata saya ada ngerangkum karena minggu ini juga apa namanya juga ada pertanyaan yang masuk bagaimana contoh penulisan komposisi yang tepat. Mungkin nggak ada salahnya saya bahas untuk di episode kali ini. Nah, contoh aturan pertama, aturan BPOM pertama adalah kalau penulisan komposisi adalah harus dimulai dari komposisi urutan yang paling besar. Jadi untuk penulisan yang pertama kali itu harus komposisi yang paling besar. Jadi kan kalau misalnya pastinya kita tahunya dari mana di BPOM itu kita mencantumkan produk spesifikasi. Kalau misalnya apa namanya kita pendaftaran BPOM itu kita kan pasti nyantumin produk spek. Nah, di mana dalam produk spek tersebut harus mencantumkan detail komposisi dari masing-masing bahan tersebut dan perlu juga diinput di sistem e-reg BPOM. Nah, dari situ kenapa kita tahu kalau misalnya bahan yang pertama kali ditulis harus susunan yang paling besar. Itu yang paling pertama. Jadi kayak urutan mulai bahan yang paling besar, kemudian runtut sampai ke bawah yang paling sedikit atau paling kecil. Itu apa namanya aturan yang pertama. Jadi aturan pertama, kalau misalnya ini contohnya ini yang pertama, saya baca di kemasan white coffee, kok white coffee-nya ini komposisinya adalah gula, creamer nabati, kopi instan, udah. Jadi ada cuma 3 bahan. Gula, creamer nabati, kopi instan. Nah, dari 3 bahan ini udah paling jelas kelihatan gula komposisi yang paling besar. Nah, kayak gitu. Kalau nggak percaya bisa teman-teman cek semua. Jadi di kemasan white coffee ini gula, creamer nabati, kopi instan. Berarti gulanya paling banyak. Kemudian berturut yang kedua creamer nabatinya, tiganya kopi instan ini yang paling sedikit hitungannya berarti. Kalau di sini tulis 15%, tapi ini sebenarnya apa namanya terlihat ya memang gula komposisi yang paling besar di sana. Nah, aturan yang kedua apa? Aturan yang kedua adalah kalau misalnya ada daftar alergen, itu harus bercerak tebal. Nggak boleh enggak. Jadi apa aja yang termasuk di bahan alergen? Bahan alergen adalah bahan yang menyebabkan reaksi alergi pada tubuh. Apa aja bahannya? Bisa susu, bisa tepung,
bisa udang, bisa ikan, apalagi soya atau kedelai, dan masih banyak lagi. Ada BPOM itu ngatur 8 alergen yang wajib kita bold atau tulis tebal atau cetak tebal kalau misalnya dalam komposisi tersebut ada bahan tersebut. Nanti apa namanya? Ini kebetulan nggak ada. Jadi yang di kemasan kemasan white coffee ini nggak ada apa namanya alergennya. Jadi kan ada 3 cuma gula, creamer nabati, kopi instan. Berarti emang ketiganya nggak ada yang eh, mengandung bahan alergen. Nah, itu atau di apa namanya di tempat produksinya nggak ada atau menggunakan bahan-bahan yang alergen. Meskipun nggak ditulis di sini, nggak ada tercantum secara di komposisinya, tapi kalau misalnya di fasilitas produksinya tersebut ada bahan alergen atau menggunakan bahan alergen, berarti wajib ditulis. Namanya itu diproduksi di apa ya namanya? Saya lupa. Tapi intinya diproduksi dengan menggunakan alat atau bahan yang mengandung alergen. Nah, gitu. Itu kira-kiranya. Itu kalau misalnya di komposisinya nggak ada bahan alergen, tapi ada bahan alergen yang di fasilitas untuk atau diproduksi di produk yang lain. Itu wajib dicantumin, nggak bisa nggak. Nah, nanti kesesuaiannya dari mana? Kesesuaiannya biasanya dari hasil audit BPOM atau audit fasilitas sarana produksi. Kemudian yang terakhir apa? Jadi bagaimana cara penulisan BTP kalau memang ada bahan tambahan pangan? Jadi sebenarnya kan kalau di BPOM itu kan diatur BTP atau bahan tambahan pangan. Jadi kalau di BTP itu ada kelompok berapa ya? Ini tuh pewarna, pengawet, pemanis buatan, antioksidan, dan penguat rasa. Jadi totalnya ada 5 BTP, tapi sebenarnya masih ada lagi. Tapi yang diatur khusus di sini khusus untuk BTP pewarna, pengawet, pemanis buatan, antioksidan, dan penguat rasa, termasuk pengemulsi, penulisan komposisinya harus sampai ke nama jenis. Nah, yang wajib juga khusus di apa namanya? Khusus penulisan untuk pewarna itu harus sampai ke nomor CI. Nah, nomor CI itu apa? Nanti coba cek color index kalau nggak salah. CI. Nah, kalau yang di sini sebenarnya kan nggak ada BTP-nya. Cuma ada gula, creamer, nabati, kopi instan. Nah, BTP itu apa? Bahan tambahan pangan. Jadi kalau misalnya di produk saya itu contohnya kalau misalnya ada asam ascorbat atau ascorbik acid itu termasuk BTP. Kalsium karbonat itu juga BTP. Nah, itu contoh dua contoh penggunaan BTP atau bahan tambahan pangan pada produk pangan kita. Cara penulisannya adalah kalau menggunakan BTP, kalau ada masuk di tadi pewarna, pengawet, pemanis buatan, antioksidan dan penguat rasa dan pengemulsi harus sampai ke nama jenisnya. Contohnya, yang pertama kalau saya mau nulis pengemulsi kalsium karbonat. Nah, karena apa? Karena kalsium karbonat kalau secara fungsi di produk saya itu sebagai pengemulsi atau emulsifier. Jadi penulisan di komposisi adalah pengemulsi kalsium karbonat. Nah, kayak gitu kira-kira. Atau kalau misalnya kalsium fosfat. Nah, itu penulisannya apa? Pengemulsi kalsium fosfat. Nah, beda kalau misalnya pewarna. Kalau pewarna pakai misalnya ya, saya nggak tahu. Di sini juga contohnya white coffee juga nggak pakai pewarna. Itu biasanya ada warna misalnya doang. Pewarna pakai yang paling umum saya kenal atau familiar dengar itu kayak rodamin. Nah, pakai pewarna rodamin CI berapa. Nah, itu harus ditulis CI-nya. Nah, kalau misalnya dari penggunaan bahan nabati bagaimana BTP-nya? Boleh ditulis misalnya antioksidan vitamin C atau pengemulsi nabati. Itu nggak ada masalah. Tulis saja pengemulsi nabati, ya boleh-boleh aja. Tapi asalkan kita wajib juga mengupload apa namanya produk spek yang menyatakan bahan tersebut berasal dari bahan nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan itu syaratnya.
Kalau misalnya yang jelas-jelas kayak kalsium karbonat itu kan udah jelas itu apa namanya bahan alam atau apa ya ya kayak termasuk garam dan lain-lain. Berarti itu ya tulis saja lengkap pengemulsi kalsium karbonat. Tapi kalau misalnya dari tepung atau wheat flour, tepung gandum, ya bisa aja kalau memang fungsinya sebagai, misalnya itu tadi contohnya sebagai pengemulsi, ya tulis saja pengemulsi nabati. Boleh, boleh, tapi asalkan syaratnya tetap mencantumkan sertifikat atau apa namanya produk spek yang menyatakan bahan tersebut memang berasal dari bahan nabati. Itu jadi contohnya udah tahu kan teman-teman semua. Jadi mungkin aturan yang pertama, cara penulisan komposisi yang pertama adalah harus ditulis sesuai dengan urutan komposisi yang paling banyak. Itu yang pertama. Yang paling besar harus di awal sampai menurun yang paling kecil. Penulisan aturan kedua adalah kalau bahan alergen wajib ditulis atau dicetak tebal. Yang ketiga adalah kalau misalnya ada bahan-bahan kayak BTP, bahan tambahan pangan, itu harus mencantumkan namanya sampai ke nama jenis. Contohnya tadi kalau kalsium karbonat BTP-nya bahan tambahan pangan, tulis saja fungsinya dulu pengemulsi kalsium karbonat atau pengemulsi kalsium fosfat. Nah, itu contohnya. Yang terakhir, kalau misalnya kita mau menuliskan BTP pewarna, kita harus apa namanya sampai ke nggak cuma nama jenis tapi sampai ke CI atau color index. Nah, color indexnya seperti apa nanti bisa teman-teman cek sendiri di Google lah, itu pasti banyak color index yang sudah terdaftar. Nah, itu aja mungkin episode kali ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan sampai kalau setelah ini jangan sampai salah lagi cara penulisan komposisi. Nah, ini contohnya kalau penulisan di white coffee, gula, creamer nabati, kopi instan. Jadi cuma 3 bahan dan udah benar. Dan nggak ada keterangan alergen diproduksi atau menggunakan alat yang menggunakan alergen juga nggak ada. Berarti fasilitas atau produsen Java Prima Abadi ini nggak ada yang menggunakan bahan alergen manapun di fasilitas tersebut. Tapi ya udah benar cara penulisan, nggak ada BTP juga nggak ada, alergen juga nggak ada, sampai dipakai pewarna juga nggak ada. Jadi ya cukup simpel untuk bad coffee produknya. Oke, itu aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait apapun, mulai registrasi bahan atau BPOM segala macam, bisa tanya di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, mungkin saya bisa jawab langsung. Tapi kalau memang saya belum tahu, mungkin saya coba bantu cek terlebih dahulu karena takutnya salah. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.